Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Hari ini saya Intan Mutia sudah bersama salah seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan dosen dari IAIN Takengon dan juga merupakan Ketua IKD Kabupaten Aceh Tengah. Selamat datang Bapak Dr. Zakil Fuadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah berkenan untuk kita diskusi bersama terkait bulan suci Ramadan. Ya, dengan senang hati, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak dan saudaraku semuanya. Kita akan mengangkat tema terkait dengan bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki diri di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Dan mengingat saat ini tepat sudah memasuki 4 Ramadan Bapak ya, 1446 Hijriah. Sebagai seorang muslim Bapak, kira-kira di awal puasa Ramadan ini, apa sih langkah pertama yang harus ditempuh agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Baik. Terima kasih atas kesempatannya ya. Yang pertama mungkin kita dulu harus paham fadilah ataupun keutamaan dari ibadah yang sedang kita laksanakan ini. Jadi terkadang ketika kita memahami makna ataupun kandungan dari ibadah itu menjadi penyemangat tersendiri bagi kita untuk beribadah. Jadi sehingga kita kalau misalnya kayak dikasih tahu pahala apa yang akan kita peroleh, maka semangat untuk beramal akan lebih. Ini gitu juga dengan ibadah Ramadan ini, alangkah lebih bagus kita mengetahui fadilah-fadilah ataupun keutamaan serta kelebihan apa yang Allah akan berikan kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa ini. Jadi misalnya apa di antara kelebihan tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa melebihi daripada apa yang Allah berikan kepada mereka yang mati syahid sekalipun. Ini dalam berbagai mimbar saya sering menyebutkan cerita dari desas-desus mimpi Thalha. Jadi Thalha bin Ubaidillah, di mana dia bermimpi berdiri depan pintu surga dengan 2 sahabat, yang satu meninggal karena sakit, yang satu meninggal karena mati syahid. Tapi ketika berdiri depan pintu surga, sahabat yang meninggal karena sakit terlebih dahulu dipanggil untuk masuk surga ketimbang mereka yang mati syahid. Hingga kemudian Thalha menceritakan mimpinya tersebut kepada para sahabatnya, dan sahabat juga heran bagaimana mereka yang meninggal karena sakit terlebih dahulu masuk surga ketimbang mereka yang mati syahid. Akhirnya kan mereka saling ngobrol gitu kan, terdengar desas-desus tersebut ke telinga Rasulullah, sampai kemudian Rasulullah mengkonfirmasi apa yang dimimpikan oleh Thalha, dan Rasulullah mengatakan benar. Sampai ketika Rasulullah mengatakan iya benar, para sahabat kan tambah heran bagaimana pahala yang mati syahid kemudian dipanggil, sementara yang meninggal di atas dipan dipanggil terlebih dahulu. Hingga kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kalian herankan? Bukankah di antara sahabat tersebut itu berjarak meninggal 1 tahun, dan dia mendapatkan puasa, kemudian dia beramal dengan amal-amal yang diperintahkan untuk kita laksanakan dalam bulan puasa, hingga jarak antara sahabat yang meninggal karena mati syahid dengan sahabat yang meninggal karena sakit tersebut adalah ibarat langit dan bumi. Ini sebenarnya dari cerita ini kita mengambil fadilah ataupun hikmah di mana pahala yang Allah berikan kepada mereka yang melaksanakan ibadah dengan sesempurna mungkin, itu balasan yang akan Allah berikan melebihi daripada apa yang Allah berikan kepada mereka yang mati syahid. Itu di antara fadilahnya. Kemudian kita mengetahui fadilah misalnya bahwa bulan Ramadan bulan dibuka pintu-pintu kebajikan, kemudian dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Kemudian di bulan Ramadan ini juga bulan pengampunan, yang kesempatan emas untuk kita meminta ampun kepada Allah. Jadi kalau kita lihat rentetan daripada ayat yang menceritakan tentang puasa sekalipun, 183 perintah puasa, kemudian disebutkan bagaimana pelaksanaan puasa, kemudian diturunkan Al-Quran, kemudian pada ayat berikutnya disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni. Jadi ketika hamba bertanya di mana posisiku, itu katakan bahwa posisiku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memenuhi apa yang diminta oleh hamba jika mereka meminta.
jika mereka meminta, termasuk ketika mereka meminta ampun. Jadi ini adalah kesempatan emas untuk kita melebur berbagai kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan. Kemudian juga fadilah berikutnya dari ibadah puasa. Ini lagi-lagi bagian ataupun cara kita menyucikan jiwa, cara kita menyucikan jiwa. Jadi Allah menjadikan kita sebagai makhluk yang tersalah. Jadi yang namanya manusia nggak akan luput dari kesalahan ya. Namanya saja insan ya. Jadi banyak lupa, banyak kesalahan yang kita kerjakan. Tapi Rahman dan Rahim Allah, dalam waktu yang sama Allah memberikan fasilitas untuk kita melebur kesalahan-kesalahan tersebut. Apa misalnya as-salawatul khams, salat 5 waktu yang kita kerjakan. Kemudian wal jum'atu ilal jum'ah, salat Jumat kepada Jumat berikutnya. Kemudian wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan tahun ini, Ramadan yang akan datang, Ramadan tahun lalu, itu adalah menjadi sarana pelebur dosa. Ketika kita menghindari untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Jadi kalau dosa besar itu taubat nasuha obatnya, sementara dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan tadi itu. Kemudian ibadah puasa ini juga sebagai tameng, junnah. Jadi tameng dari apa? Sebenarnya tameng dari syahwat dunia, tameng dari kita berbuat dosa, karena disebutkan dalam hadis ketika seseorang yang berpuasa dengan baik, maka puasa tersebut akan menjaga diri dia, kan akan menjaga diri dia. Jadi sehingga dia akan menghindari dari ngomong jorok atau ngomong sesuatu yang tidak bermanfaat atau mengerjakan sesuatu yang tidak berfaedah. Bahkan ketika ada yang mengajak dia misalnya untuk untuk berbuat dosa, maka dia mengatakan bahwa saya sedang berpuasa gitu. Jadi sebegitu istimewa ibadah puasa yang sedang kita kerjakan. Belum lagi kan untuk kita ini umat Muhammad terbatas umur ya. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Kalau umat-umat sebelumnya ada yang diberikan umur 80 tahun, bahkan ada yang ratusan tahun sampai 800 tahun, bahkan ada yang lewat dari 1000 tahun. Sekarang umat Muhammad berapa rata-rata? Kalau kita mencontoh kepada umur Nabi Muhammad ke 63, ya mungkin nggak jauh-jauh dari itu, nggak jauh-jauh dari itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengejar ibadah mereka yang umur panjang? Gimana kita mengejar ibadah mereka yang umur panjang yang lebih daripada umur yang Allah berikan kepada umat Muhammad? Nah, fadilah dari amal-amal inilah yang menjadikan kita bisa mengejar secara kualitas amal yang kita kerjakan. Misalnya ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, kan di sini Rasulullah mengingatkan para sahabat, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, iftaradallahu alaikum siyamahu, pada bulan tersebut diwajibkan kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian tuftahu fiha abwabul jannah, dibuka pintu syurga, kemudian ditutup pintu neraka, syaitan pun dibelenggu. Dan lanjutan daripada hadis tersebut adalah fihi lailatun khairum min alfi syahr, pada Ramadan tersebut ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini makna lebih baik dari 1000 bulan kan bukan sama ya. Bisa jadi 10.000, bisa jadi 1 juta. Ini tergantung bagaimana kita menghidupkan malam dari malam Lailatul Qadar tadi. Nah, sekarang ini ketika kita beramal di kesempatan Lailatul Qadar itu adalah kesempatan emas untuk secara kualitas amal kita akan bisa mengimbangi dengan mereka-mereka yang mendapatkan umur yang lebih. Jadi mungkin itu ya, mungkin harus banyak mengetahui fadilah dari amal perbuatan yang kita kerjakan sehingga memotivasi diri kita untuk terus beramal dan tidak akan menyanyiakan Ramadan. Karena kalau kita tidak mengetahui fadilah amal, itu enggan untuk kita beramal. Jadi misalnya kayak hadiah, ini misalnya ada perlombaan, dilihat hadiahnya apa yang diberikan, kan gitu. Oh ternyata hadiahnya kecil, kan kalau hadiahnya kecil nggak semangat untuk ikut lomba kan. Tapi begitu ternyata yang diberikan hadiah begitu wah gitu,
pasti kita akan lebih semangat untuk beramal gitu, akan lebih semangat kita untuk ikut lomba karena melihat hadiah yang begitu luar biasa. Ini kita juga ketika kita melihat bahwa Allah memberikan hadiah yang begitu luar biasa, maka dalam waktu yang sama sebenarnya menjadi penyemangat kita untuk terus beramal. Jadi fenomena yang terjadi adalah kita nggak memahami apa kandungan daripada Ramadan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, kalau kalian tahu apa yang ada pada Ramadan ini, maka kalian akan mendapatkan Ramadan itu setahun penuh. Jadi bukan 1 bulan gitu, bukan 1 bulan. Ya sekarang kita begini, oh ya Allah, ini kok kayaknya kita melaksanakan ibadah ini di hari keempat, kok berharap kapan ya habis ya. Karena kita nggak tahu fadilahnya. Coba kalau kita tahu fadilahnya, kayaknya setiap detik daripada Ramadan itu insya Allah akan kita gunakan dengan kebaikan gitu. Jadi itu sebagai motivasi kita untuk beramal, terus memperbaiki diri gitu. Baik Ustadz, tapi juga kita lihat di kalangan anak muda sekarang Ustadz, dimana sekarang udah dipelopori dengan teknologi yang semakin canggih. Jadi mungkin sesekali ada lalai di situ Ustadz. Bagaimana caranya agar kita lebih khusyuk dalam beribadah di bulan Ramadan ini dan tidak menyia-nyiakan kesempatan di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama yang mungkin bicara masalah pemahaman ya. Jadi anak-anak muda ini juga perlu diberikan pemahaman terkait dengan Ramadan. Jadi pribadi kita disuguhi dengan berbagai macam cobaan, termasuk ya mungkin ya gadget yang kita punya juga bagian daripada cobaan. Itu gimana cara kita menghadapnya? Bagaimana kita menghadapinya? Mungkin kita diingatkan oleh sabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi makin bagus keislamannya, makin besar dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan efek positif kepada dia. Jadi ternyata dia udah mencoba untuk memperbaiki keislamannya, otomatis untuk melakukan perbuatan-perbuatan tidak bermanfaat itu akan berkurang dan seterusnya demikian. Jadi itu yang harus pahami. Jadi dia harus mencoba untuk memperbaiki pemahamannya terkait dengan keislaman dia, termasuk dengan fadilah Ramadan ini. Jadi kita harus banyak betul untuk memberikan input untuk anak-anak muda itu terkait dengan Ramadan. Plus lagi ya mungkin ya ini generasi yang kita hadapi ya sekarang ya, Gen Z sama Gen Alpha ya. Mungkin ya gimana kita buat suasana Ramadan ya mendukung apa yang mereka inginkan juga gitu. Sebenarnya bukan agama yang menyesuaikan keinginan mereka, tapi terkadang di sini dalam fase-fase tertentu kita harus memotivasi mereka sesuai dengan umur mereka, sesuai dengan gaya mereka. Mungkin kita ajak mereka dengan Ramadan ceria ya. Kayak misalnya jangan kayaknya kalau bicara Ramadan, bicara Quran harus duduk menyendiri, terus nggak boleh diganggu sama siapapun, kayak seram kayak gitu. Jadi mungkin kita ajak, yuk tadarusan bareng gitu kan, ataupun yuk kita ngaji bareng gitu. Ya mungkin ya dalam bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan tapi sifatnya positif gitu ya. Pokoknya yang Gen Z sama Gen Alpha itu nggak boleh ditinggal, harus sama-sama diajak. Kalau kita tinggalkan termasuk ya cara mereka, saya khawatir mereka nanti tambah nggak mau memahami terkait dengan apa yang ada pada Ramadan ini. Akhirnya mereka tambah enggan untuk berpuasa. Senangnya ya main kan. Akhirnya ya kalau puasa pun tidur mulai dari pagi, bangun maghrib, nanti pas menjelang buka itu nanti baru bangun. Kemudian besok tidur lagi gitu. Jadi Ramadan sama sekali tidak memberikan efek positif bagi mereka. Jadi pemahaman dan cara kita memahami pasti ya berbeda-beda ya. Kalau kita berhadapan dengan orang tua, gimana kita memberikan pemahaman. Kalau yang kita hadapi remaja gimana, kalau anak-anak gimana, kan ada cara-cara tersendiri ya, nggak sama ya. Mungkin itu. Nah baik. Terkait dengan fadilah dan keutamaan di bulan suci Ramadan ini yang juga harus kita pahami bersama-sama Ustadz. Tapi boleh tidak kita di sini untuk
kembali mengingatkan seluruh umat muslim dimanapun berada terkait dengan fadilah di 10 atau keutamaan di 10 pertama puasa, kemudian di kedua dan ketiga. Sebenarnya di Ramadan itu seluruhnya adalah keutamaan. Setiap detik dari Ramadan adalah keutamaan. Jadi terlepas dari ada hadis memang yang diperselisihkan oleh para ulama, bahkan ada yang mengkategorikan sebagai hadis maudhu ya, rahmat, maghfirah, idkum minan nar. Akan tetapi ini sebenarnya setiap detik daripada Ramadan itu adalah keutamaan. Kalau kita berbicara tentang rahmat, maka setiap detik dari Ramadan itu adalah rahmat. Bahkan rahmat tersebut akan bertambah dan terus bertambah. Jadi bukan berarti ketika misalnya 10 kedua rahmat Allah berkurang menjadi ampunan, kemudian pas 10 yang terakhir itu rahmat Allah berkurang menjadi kita dijauhkan dari api neraka. Bukan demikian. Tapi justru rahmat Allah makin lama makin bertambah. Kepada siapa? Kepada mereka yang menghidupkan Ramadan dengan sebagaimana apa yang diminta oleh syariat gitu. Jadi mungkin ini juga harus kita pahami sejenis perilaku dalam menyikapi Ramadan ya. Di kadang kita pas di 10 awal ini semangat, masjid terisi, tapi kok berikutnya udah mulai berkurang. Bahkan 10 hari terakhir itu kok yang tinggal yang tua renta, atau yang mungkin puasa-puasa terakhir ya, mungkin secara adat saya bilang seperti itu. Tapi kalau kita lihat di daerah lain, terutama di negara Arab kan, orang pada ngangkat kasur loh ke masjid. Pada ngangkat kasur, mereka tidur di masjid, mereka betul-betul 10 terakhir itu memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi saya sering mengajak ya untuk misalnya kita, yuk sama-sama kita hidupkan terutama di 10 terakhir itu. Bahkan mungkin IKADI sendiri bekerja sama dengan berbagai organisasi, yuk masyarakat Gayo kita hidupkan 10 terakhir dengan amal terbaik kita di hadapan Allah. Jadi kita melaksanakan qiyam, kita beriktikaf di masjid, gak keluar-keluar dari masjid, dimakan buka puasa, dan pokoknya bawa kasur lah ke masjid. Dan itu sudah beberapa kali posko kita di Masjid Raudhatul Jannah untuk di 10 malam terakhir itu kita memang melaksanakan iktikaf di situ. Gitu. Dan alhamdulillah pesertanya dari tahun ke tahun bertambah ya. Harapannya tahun ini makanya saya juga mengajak kita semua untuk membersamai iktikaf ya. Sama-sama kita membersamai iktikaf. Pokoknya mulai dari sekarang udah persiapan. Pokoknya dari hari ke hari dari Ramadan ini harus ada rencana lebih ya, gimana secara amal kita harus terus meningkat, bukan justru berkurang gitu. Jadi kadang karena nggak pernah latihan ya, akhirnya kok kok kayaknya berat, jadi enggan, akhirnya hilang untuk beramal gitu. Dan selain pemahaman, tapi kan juga kadang ada mindset. Nama kita manusia, terkadang kita luput. Bagaimana cara menghindari rasa malas, Ustadz, ketika kita mau sholat? Aduh, tapi malas atau capek seharian. Nah, itu gimana, Ustaz? Itu mungkin kita harus mengkondisikan. Kondisinya adalah kondisi in maupun X. Maksudnya internal maupun eksternal ya. Kalau secara in mungkin kalau misalnya kita merasa bahwa Ramadan itu penting gitu, untuk menghindari rasa malas. Yang pertama ya karena mungkin faktor malas itu dari kita sendiri. Apa yang membuat kita malas? Kecapean. Berarti kita harus membatasi secara jam kerja atau membatasi ya mungkin kalau tadi agak terlalu disibukkan dengan berbagai kegiatan yang entah berantah ya. Mungkin kita bisa mengurangi itu mungkin kalau kan kita yang tahu diri kita gimana ya. Ataupun ada faktor in lain mungkin. Mungkin faktor in lain saya contohkan, ada seseorang enggan untuk melakukan ibadah tertentu karena nggak ada ilmu, berarti harus banyak-banyak menambah ilmu gitu terkait dengan ibadah yang mau dilakukan. Misalnya kan pas Ramadan maunya tadarusan, pas Ramadan maunya tilawahan, pas Ramadan maunya banyak-banyak sedekah, pas Ramadan maunya banyak-banyak beramal dan lain sebagainya. Jadi ilmu terkait dengan ini juga harus dikuatkan. Itu di antara in. Sementara yang X mungkin eksternal maksudnya, ini gimana kita mengkondisikan lingkungan di antaranya ya. Jadi lingkungan kita alangkah indah ketika lingkungan dalam Ramadan ini adalah misalnya
baik dari teman atau tempat kita melaksanakan ibadah puasa yang sama-sama mendukung kepada kebaikan gitu. Jadi kalau sebaliknya pas kita mau salat nanti kan diganggu sama kawan-kawan yang nggak salat kan kalau nggak dikondisikan lingkungan. Jadi mungkin kita harus kondisikan lingkungan terlebih dahulu gitu. Jadi sehingga justru ketika lingkungannya oke, ada mungkin waktu-waktu tertentu yang kita kok malas gitu. Ternyata ada jemput ke rumah gitu. Yuk, Win, yuk apa namanya? Yuk kita sama-sama ke masjid. Nanti di sana ada kajian, yuk kita pergi rame-rame gitu kan. Nanti kan tambah semangat kan karena lingkungannya lingkungannya terkondisikan gitu. Jadi kalau lingkungannya nggak terkondisikan, itu ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Betul. Jadi memang lingkungan harus betul-betul dikondisikan. Bahkan saya sering menyebutkan ya, pengkondisian lingkungan itu mulai dari keluarga, kemudian lingkungan terdekat kita, di masyarakat dan lain sebagainya. Dan harapannya itu pemerintah juga memberikan dukungan gitu untuk anak-anak muda yang ingin menghidupkan Ramadan ini ya. Misalnya ada fasilitas-fasilitas apa yang akan diberikan oleh pemerintah gitu ya. Sebagai bentuk dukungan untuk anak muda, lingkungan untuk mereka sama-sama menyemarakkan Ramadan. Dan bukan hanya secara formalitas, bukan hanya sebagai yang sifatnya syushuan, tapi memang betul-betul ada hikmah ataupun sesuatu yang akan didapat oleh anak-anak muda kita gitu. Khususnya di bulan Ramadan. Khususnya ini, di bulan Ramadan. Tapi bicara dengan lingkungan memang benar Pak. Kalau kita di lingkungan yang baik, insya Allah kita akan terbawa menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi di akhir ini Bapak, kita boleh cerita sedikit terkait dengan Masjid Rohama Kabupaten Aceh Tengah ini yang merupakan masjid kebanggaan orang Gayo, Ustaz. Kegiatan selama di bulan suci Ramadan ini apa saja di sini, Ustaz? Ini untuk kegiatan di sini mungkin alangkah lebih bagusnya nanti dikonfirmasi langsung ke pengurus masjid ya. Tapi yang saya tahu untuk tausiah subuh, tausiah tarawih ya. Kemudian juga ada kajian Al-Qur'an ya. Kemudian ada kajian duha. Dan mungkin remaja masjid juga bergerak sebagaimana tahun-tahun biasa gitu. Tapi untuk konfirmasi lebih lanjut terkait dengan kegiatan apa, kayaknya lebih bagus ke pengurus langsung gitu. Dan ini juga salah satu upaya dari pengurus Masjid Rohama Takengon untuk mengajak masyarakat Kabupaten Aceh Tengah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi selama bulan suci Ramadan. Dan harapan kita semoga dari bulan Ramadan ini bisa membawa kebaikan di bulan-bulan berikutnya ya Ustaz ya. Namanya juga bulan latihan kan. Jadi 1 bulan untuk 11 bulan berikutnya. Jadi bukan 1 bulan akhirnya tutup buku, balik ke habitat awal, kan enggak seperti itu. Dan Ustaz di akhir tausiah hari ini Ustaz, apa yang ingin Ustaz sampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia, khususnya tidak hanya masyarakat Aceh Tengah terkait bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini? Mari kita menyemarakkan Ramadan dengan amal terbaik kita. Jadi sebagai bentuk persembahan dan penghambaan kita sesempurna mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dan alangkah menyedihkan seandainya kita termasuk apa yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah ketika celakalah mereka-mereka yang mendapatkan Ramadan namun Ramadan pergi sementara dosa-dosa mereka belum terampuni. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya hingga kita akan menggunakan Ramadan dengan amal terbaik kita di hadapan Allah, dan insya Allah kita akan disebatkan oleh Allah sebagai label-label orang yang bertakwa dan terampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita jangan lupa untuk berdoa Allahumma balighna Ramadan Ustaz, supaya kita dipertemukan. Kita sudah di Ramadan dan untuk berikutnya semoga Allah mempertemukan kita ke Ramadan berikutnya. Dan jangan berpikir berpisah dari Ramadan dulu, tapi mempersembahkan amal terbaik di Ramadan yang kesempatan belum tentu berikutnya Allah berikan. Jadi sekarang kesempatan yang luar biasa, sekaranglah masa untuk kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Zakiyul Fuadi. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya sudah berkenan untuk memberikan tausiah. Semoga tausiah ini juga bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Amin. Dan akhir kata, saya Intan Mutia mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.